Beberapa bulan lalu, aku sempat mengunjungi kampung Ketandan yang berada di sisi utara Pasar Beringharjo. Kampung tersebut dikenal sebagai kampung pecinannya Yogyakarta dan hingga kini tetap terjaga berbagai peninggalannya. Namun, aku belum berkesempatan untuk soan ke pasarean seorang tokoh yang sangat lekat dengan kampung Ketandan tersebut, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Sejodiningrat atau Tan Jin Sing. Bagaimana kisah yang meliputi tokoh ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Pada permulaan abad ke-19, perpecahan terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Perselisihan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan pemerintah kolonial Inggris di bawah perintah Thomas Stamford Raffles berakhir dengan diturunkan sang sultan dari tahtanya. Raffles secara sepihak mengangkat putra Hamengkubuwono II yaitu Raden Masuryo sebagai raja baru dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Selama bertahta sejak tahun 1810 hingga 1814, Sri Sultan Hamengkubuwono III dianggap hanya sebagai raja boneka. Beliau banyak mengeluarkan kebijakan yang diyakini hanya menguntungkan kaum penjajah, terutama mengenai tingginya pungutan pajak dan keleluasaan orang Eropa di dalam kota. Namun di antara semua kebijakan, ada satu yang menjadi pemicu kemarahan rakyat Yogyakarta kala itu, yaitu pengangkatan Kapiten Tionghoa Tan Jin Sing sebagai Bupati Yogyakarta. Kondisi ini terjadi mengingat saat itu persaingan antara rakyat yang mayoritas beretnis Jawa dengan orang-orang Tionghoa begitu besar di berbagai bidang. Dan juga jabatan sebagai bupati banyak diminati para bangsawan Jawa di saat itu. Diceritakan oleh Beni G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik, Tan Jin Sing lahir pada tahun 1760 dari keluarga berbeda etnis. Ibunya adalah Raden Ayu Potrowijoyo, berasal dari keturunan Sunan Mataram Mangkurat Agung. Sementara ayahnya adalah seorang Tionghoa yang meninggal 6 bulan sebelum kelahiran Tan Jin Sing. Namun sumber lain dari T.S. Werdaya dalam Tan Jin Sing, dari Kapitan Tionghoa sampai Bupati Yogyakarta, menyebut bahwa Tan Jin Sing bukan berasal dari keluarga berbeda etnis, melainkan dari keluarga priyayi Jawa. Ayahnya adalah Demang Kalibeber dan ibunya adalah Raden Ayu Potrowijoyo. Werdaya sendiri merupakan keturunan Tan Jin Sing yang membentuk Trasejodiningrat. Meski ada perbedaan dalam penyebutan asal-usul keluarga, kedua sumber sama-sama sepakat soal ayah angkat Tan Jin Sing bernama Oe Tek Liong. Oleh Oe Tek Liong pada masa kecilnya, Tan Jin Sing diasuh dan dididik secara adat istiadat Tionghoa dan juga diajari bahasa Kromo Inggil dan tata cara budaya Jawa. Ketika Tan Jin Sing berusia 10 tahun, Tek Liong menikah dengan Liam Lian Nio Jin Sing. Keluarga tersebut kemudian menetap di Magelang. Tan Jin Sing diajarkan bahasa Belanda dan Inggris serta budaya Eropa di sana. Tan Jin Sing kemudian tinggal di Yogyakarta dan menikahi putri seorang kapiten Tionghoa bernama Uli. Pada tahun 1803, beliau menggantikan posisi mertuanya sebagai kapiten Tionghoa. Sebagaimana para pendahulunya, Tan Jin Sing memegang peran menyewakan jalur-jalur di wilayah kesultanan untuk keperluan perdagangan. Dengan jabatannya itu, beliau dapat mengembangkan kegiatan dagang milik pribadinya. Namun bukan itu keresahan utama para elit Jawa atas posisi Tan Jin Sing. Sebagai Kapiten Tionghoa, beliau memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah kolonial. Tan Jin Sing bisa menjadi penghubung para bangsawan yang ingin bernegosiasi dengan pihak kolonial. Dan salah satu elit Jawa yang dekat dengan Tan Jin Sing adalah putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yaitu Raden Masuryo. Diketahui, Tan Jin Sing dan Raden Masuryo berteman baik. Tan Jin Sing bertekad membantu Raden Masuryo mengambil kembali tahta dari Hamengkubuwono II.
Kapiten Tionghoa ini kemudian menerima titah sebagai utusan rahasia sang putra mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris di sekitar tahun 1812. Perundingan tersebut memunculkan perjanjian antara Inggris dan Raden Masuryo. Pihak Inggris sepakat memberi jaminan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Hamengkubuwono II kepada Raden Masuryo, yang tak lain adalah ayah dari Pangeran Diponegoro. Pihak Inggris lalu melakukan penyerbuan ke keraton pada Juni 1812 dan menggulingkan tahta sultan kala itu. Raden Masuryo pun dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalan atas perannya, Sultan mengangkat Tan Jingsing sebagai Bupati Yogyakarta dengan gelar Raden Tumenggung Sejodiningrat. Di dalam buku Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia karya Budi Susanto, disebutkan bahwa Tan Jingsing diberi sebuah wilayah berpenduduk 1.000 kepala keluarga di bekas perkebunan merica dan nila milik VOC di Lowanu, sebelah timur dari Bagelen. Cina Wurung Londo Durung Jawa Tanggung. Bukan lagi Tionghoa, belum lagi menjadi orang Belanda, dan Jawa pun masih tanggung. Ungkapan tersebut begitu populer di antara rakyat Yogyakarta pada awal abad ke-19 untuk menggambarkan sosok Tan Jingsing yang terkatung-katung di antara 3 dunia, yaitu Tionghoa, Eropa, atau Jawa. Kelompok elit Jawa yang paling vokal menentang jabatan Tan Jingsing adalah Pangeran Notokusumo atau Paku Alam Pertama, saudara kandung dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kegagalan menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta membuat Pangeran Notokusumo berlawanan dengan Bupati Yogyakarta ini. Bahkan menurut beberapa laporan, pada Oktober 1812, Pangeran Notokusumo berencana menghilangkan tanah pemukiman orang-orang Tionghoa dan menghabisi Tan Jingsing. Ancaman tersebut tentu membuat Tan Jingsing hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan ancaman itu semakin hebat ketika pelindungnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III, meninggal pada tanggal 3 November 1814. Tan Jingsing kehilangan koneksi utama di dalam Kesultanan Yogyakarta. Meski begitu, dia tetap melanjutkan tugasnya sebagai Bupati Yogyakarta. Menurut Peter Carey, Tan Jingsing sebenarnya tidak benar-benar kehilangan kedudukan di dalam birokrasi istana. Beliau masih menjadi penghubung antara keraton dengan pihak kolonial selama Sri Sultan Hamengkubuwono IV bertahta. Sebagian pejabat istana pun, khususnya istri Sri Sultan Hamengkubuwono III, masih menaruh simpati kepadanya. Namun Bupati Yogyakarta itu sudah tidak mendapat tempat di antara para bangsawan Jawa. Seorang pejabat tinggi Belanda, Wouter Hendrik van Ijelsdijk, mendapati kecemburuan mereka itu telah menghancurkan karir Tan Jingsing. Banyak pejabat istana yang menyatakan perasaan tidak senang secara terang-terangan atas kedudukan Tan Jingsing. Bahkan tidak hanya oleh para elit Jawa, mantan kapiten Tionghoa itu juga begitu dibenci oleh kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa di Semarang dan Surakarta akibat kedudukannya di Yogyakarta. Penolakan itu membuat Tan Jingsing mengusahakan permohonan Gelichtgestelde atau disamakan dengan kelompok Eropa. Nantinya, beliau tidak lagi berada di golongan Tionghoa maupun Bumiputra, tetapi berada dalam golongan Eropa. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, hal itu bisa saja dilakukan. Sudah banyak kelompok elit Bumiputra yang melakukannya, namun tidak mudah memperolehnya, dan Tan Jingsing mendapat penolakan atas kedudukan tersebut. Tapi terlepas dari segala kontroversinya, penunjukan bupati dari etnis Tionghoa kala itu, Tan Jingsing masih dapat membina hubungan baik dengan Pangeran Diponegoro, anak dari sahabatnya. Dalam tahun-tahun meletusnya Perang Jawa, para pengawal pribadi Pangeran Diponegoro mendapatkan bantuan berupa logistik darinya. Bahkan dikabarkan, di masa awal meletusnya Perang Jawa, kuda yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro merupakan hadiah darinya. Bahkan, saat memerintah, Tan Jingsing juga mengambil sikap netral terhadap intrik-intrik di dalam keraton yang sangat menjangkiti kesultanan pada dekade sebelum perang. Namun tetap saja, penunjukannya sebagai pejabat penting keraton dipandang oleh banyak kalangan di Yogyakarta kala itu sebagai rangkaian fase kemerosotan wibawa dan kemerdekaan kesultanan. Tan Jingsing menjadi cikal bakal hadirnya keturunan Tionghoa di dalam lingkungan keraton Yogyakarta, yaitu Trah Sejodiningrat, serta dua keturunan lainnya, yaitu Trah Honggodrono dan Trah Kartodirjo.
Di balik semua kontroversinya, Tan Jingsing juga tercatat memiliki jasa besar dalam mengeksplorasi Candi Borobudur. Hingga kini dikenal hingga seantero dunia. Pada awalnya, Candi Borobudur ditemukan oleh anak buah Tan Jingsing. Lalu Tan Jingsing meminta bantuan Raffles merestorasi candi bersejarah itu. Dan di pagi yang cerah ini, aku arahkan kendaraanku menuju ke pasarean Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat atau Tan Jinsing. Lokasinya berada di area belakang pabrik gula Madukismo, tepatnya di Rogocolo, Kasihan, Bantul. Dari tepi jalan terlihat pintu masuk ke arah komplek pemakaman. Nampak di sekitarnya sepertinya juga terdapat pemakaman umum. Aku terus memasuki komplek pemakaman ini. Dari kejauhan terlihat bangunan yang terlihat cukup megah. Sebagian besar makam di komplek ini terbilang cukup tua. Terlihat juga beberapa cungkup yang sudah tak lagi beratap. Di depan pintu berwarna hijau tampak dua buah lingga dan yoni di kanan dan kirinya. Namun sayang sekali, makam dari Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat yang berada di dalam area bangunan ini terkunci. Memang menurut kabar, komplek makam Rogocolo ini adalah makam keluarga. Jadi kemungkinan besar untuk dapat memasukinya haruslah dengan izin dari keluarga atau juru kunci yang dipercayakan.
Tapi aku tak berkecil hati, aku tetap berdiam diri, mengaturkan hormat dan harapan kebaikan bagi Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat dan keluarga. Terlepas dari segala kontroversinya, beliau adalah manusia dan turut menorehkan sejarah pada perjalanan bangsa ini.